Besti masih di Celebrity Fresh. Kali ini ada informasi dari Densu yang buka suara usai dituding membela DJ Panda. Dan ada Anji juga nih yang bereaksi ketika permasalahannya dengan Sheila Marsha disama-samakan dengan perkara Erika dan DJ Panda. Seperti apa informasinya, langsung aja, ini dia. Besti, permasalahan Erika Carlina dengan sang mantan kekasih yakni DJ Panda sampai saat ini belum juga usai. Erika Carlina yang diketahui telah melaporkan DJ Panda karena dugaan pengancaman dan teror sampai saat ini masih terus melanjutkan laporannya tersebut nih Besti. Terbaru, Erika juga baru saja menjalani pemeriksaan atas laporannya tersebut. DJ Panda yang sudah berkali-kali menyampaikan permintaan maaf pun tampaknya belum juga menggerakkan hati Erika untuk mencabut laporannya terhadap DJ Panda. Terlebih lagi, belum lama ini DJ Panda terlihat melakukan sebuah klarifikasi di podcast Densu. Dinilai membantu DJ Panda oleh para netizen, Denny Sumargo pun buka suara nih Besti. Ia mengatakan jika hanya memberikan kesempatan DJ Panda untuk menceritakan permasalahannya dengan Erika Carlina menurut versi dirinya. Sebenarnya sih kalau dibilang membantu nggak juga ya, karena di situ kan gue cuma memberikan kesempatan beliau untuk menceritakan versi dia aja supaya bisa diselesaikan, narasi itu bisa diselesaikan di publik dengan baik ya. Karena isu seperti ini kan tidak bagus ya. Jangan sampai akhirnya malah menimbulkan polemik di masyarakat. Dan butuh DJ Panda untuk membereskan itu aja sih sebenarnya. Tak hanya itu saja nih Besti, karena podcast tersebut Densu dianggap lebih berpihak kepada DJ Panda. Namun hal itu dibantah oleh Kodensu nih Besti, yang mengatakan jika anggapan tersebut hanya perspektif dari netizen. Itu masalah perspektif aja sih. Kalau gue membela pihak sebelah, pasti gue juga nggak akan kasih tempat juga. Dan juga gue nggak akan berusaha untuk membuat situasi di mana akhirnya orang bisa kasihan lah, berempati sama si DJ Panda. Tapi kan gue juga tidak melepas bahwa ini kan kesalahan dua belah pihak ya. Harusnya bisa dibereskan secara pribadi. Jadi intinya nggak ada maksud untuk membela salah satu pihak ya Besti, terkhusus DJ Panda. Mengenai DJ Panda yang akhirnya mengaku telah melakukan pengancaman terhadap Erika karena sakit hati, Denny Sumargo pun memberikan pandangannya dari dua sisi. Gimana ya? Maksudnya menurut tahu kalau itu gue memposisikan diri kan selalu di dua posisi ya. Kalau gue punya anak cewek, terus gitu sih kurang ajar sih. Ngerti kan maksudnya? Tapi kan gue minta maaf ya, gue harus ngomong kayak gini. Jangan dilakuin lah kayak begitu. Dan dia sadar kok gitu. Tapi kan masih udah jadi gugur. Namanya kita lagi ngobrol ya. Ya udah lah, ini kan. Tapi tetap sih menurut gue orang akan punya perspektif dia masing-masing. Dan gue nggak mau terlalu banyak bicara kayak ini lagi. Sini mungkin terakhir ya. Gitu. Karena gue jadi kesannya juga terlalu lebay juga ya. Gitu sih. Mengenai seruan boykot untuk kedua belah pihak, sama seperti kita-kita nih BLST, Densu juga mengatakan jika permasalahan ini tentu saja akibat dari kelalaian kedua belah pihak. Dan dari permasalahan ini kita bisa tarik kesimpulan jika kesalahan memang dari kedua belah pihak. Jadi kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak aja ya BLST, terkecuali untuk pengancaman dan teror yang dilakukan DJ Panda. Kalau tanya saya ya, kalau tanya pendapat pribadi saya, dua-duanya salah, dua-duanya harus belajar membereskan. Gue sih bukan di pihak boykot memboykot, karena gue adalah orang yang pernah diboykot, jadi nggak mungkin gue di pihak boykot memboykot. Tahu nggak sih Besti, di balik pengakuan DJ Panda di podcast Kodensu beberapa waktu lalu, ternyata sempat tak berjalan mulus. DJ Panda sempat tak jujur dan berbelit-belit saat mengungkapkan pernyataannya mengenai permasalahannya dengan Erika Carlina. Alhasil, Kodensu mengerahkan berbagai cara hingga akhirnya DJ Panda mau mengakui semuanya nih Besti. Wah, gimana nih Besti cara Kodensu meyakinkan DJ Panda? Atau jangan-jangan Kodensu secara tegas minta agar DJ Panda gak berbelit-belit nih Besti?
Enggak lah, kan nggak boleh gitu. Jadi kan off the recordnya kan nggak mungkin gua apalagi namanya saklek-saklek gitu. Iya benar. Nggak baik. Gua ngomong baik-baik segala macem, kasih tau baik-baik. Jadi akhirnya gua lihat kayaknya hancur nih kalau misalnya podcast ini ditayangkan. Gitu. Jadi akhirnya panggil ngobrol baik, tanya dengerin kenapa sebenarnya masalahnya mau sering mana, baru podcast. Emang juaranya ya Besti, Kodensu ini kalau soal bujuk membujuk. By the way, kalau ngomongin kasus Erika nih, Besti-Besti masih ingat ya sih dengan permasalahan yang dulu juga sempat menimpa Anji dan juga Sheila Marsha? Memiliki cerita yang hampir mirip dengan kisah Erika Carlina dan DJ Panda, banyak banget nih netizen yang kembali mengungkit masa lalu Anji dan Sheila Marsha. Menanggapi hal tersebut, Anji akhirnya buka suara di Besti. Kalau menurut netizen, kisah Anji dan Erika sedikit memiliki persamaan, namun Anji dengan tegas mengatakan jika kisah mereka justru jauh berbeda. Berbeda sih kasusnya. Jadi zaman dulu tuh banyak cerita yang sebenarnya tidak sama seperti yang beredar gitu. Dan gua sama Sheila itu sudah membicarakan hal itu kepada anak kami, kepada netizen. Netizen udah tahu kebenaran ceritanya seperti apa, bahwa nggak ada tuh cerita gue tidak mengakui, itu nggak ada. Dan juga kan gue tidak ada ancam-ancam, gue tidak ribut dengan pola seperti itu ya. Dan berbeda sih, maksudnya kalau bisa main gue juga agak keberatan karena memang outputnya berbeda dan ceritanya juga saat itu juga rumit sekali. Tapi yang jelas sekarang kalau gue kan gue sama Sheila tuh udah sangat baik kan hubungannya. Kita udah sangat baik sampai kita juga bisa pergi bareng. Oh iya juga ya Besti, walaupun dulu sempat ada miskomunikasi antara Angie dan Sheila Marsha, namun tak lama mereka pun akhirnya mengambil sikap dewasa dengan mengedepankan kepentingan sang anak yakni Leticia. Kalau Besti-Besti inget gak sih dulu masalah ini juga sempat berhasil banget menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi dulu sosial media memang belum berkembang seperti sekarang nih Besti. Ngomong-ngomong soal Erika dan DJ Panda, kira-kira Anji sendiri mengenal mereka secara personal atau justru tidak tahu menahu tentang mereka nih Besti? Gue gak kenal sama Mr. P sih ya. Gue kenal sama gue kenal tapi masih di sosial media. Ya kita pernah ketemu tapi belum dekat. Tapi kalau gue melihat ini ya supaya semua terselesaikan dengan luring juga kan. Ya gue pernah mengalami dalam keadaan yang berbeda loh ya. Setuju ya Besti, semoga perseteruan antara Erika Carlina dan DJ Panda ini segera menemukan titik terang. Kalaupun memang harus menjalani kenyataan yang tidak diinginkan, semoga hal tersebut adalah pelajaran berharga untuk keduanya. Pokoknya baik kisah Anji dan Sheila Marsha dulu maupun kisah Erika Carlina dan DJ Panda tidak untuk ditiru ya Besti. Masih terus menjalin hubungan baik dan bertanggung jawab kepada Leticia, Anji diketahui sering banget nih Besti menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Leticia. Kalau Bang Anji sendiri udah berapa lama nih nggak ketemu dengan Leticia? Terakhir kali ketemu sama Leticia 2 minggu lalu. Gua dari Bali. Pokoknya setiap kali ke Bali gue pasti nemuin Leticia, pasti langsung ketemu mereka dan maksudnya sama Sheila juga 2 minggu lalu. Tuh Besti, meskipun tinggal berjauhan, Anji di Jakarta sedangkan Leticia di Bali, tapi Mas Anji ini tetap menyempatkan waktu untuk quality time bareng sang anak. Best banget ya Besti. By the way, Besti-Besti tahu nggak sih kalau ternyata Leticia sekarang udah memasuki usia remaja. Bahkan di Februari mendatang usianya sudah 16 tahun loh Besti.
OMG, cepet banget ya pasti waktu berlalu. Februari nanti 16 tahun dia udah masuk udah dia SMP kelas 2 dan dia lagi senang dance dan dance-nya bagus banget tapi bagus. Jadi kalau misalnya nanya kabar tentang Anji, Sheila, Leticia ini semua dalam badan baik. Memiliki anak yang beranjak remaja dengan wajah yang cantik dan stylish abis, kira-kira Leticia udah mulai cinta-cintaan atau belum ya Besti? Ya gini sih, gua nggak pengen dia nanti malu ya kalau terlalu banyak gue cerita tentang ini, tapi pokoknya dia sangat terbuka tentang kehidupan dia, terutama sama ibunya tapi sama bapaknya pun kadang-kadang dekat dan ibunya pun mengizinkan dia dekat sama gue. Kalau gue datang ke Bali juga mau selalu pergi bareng dan kan kayak ada banyak video-video kan gue sama Leticia tiap kali entah belanja atau ngapa-ngapain gitu. Dia udah mulai cerita tentang cowok, dia mulai cerita tentang kegiatannya. Tapi kalau soal pasangan atau tidak, saya tidak akan cerita. Kalau dengan parenting yang satu ini sih, of course, kita setuju banget ya Besti. Karena dengan adanya keterbukaan dari anak, maka kita akan tahu semua problem yang dirasakan dan meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Memiliki masa lalu yang bisa dibilang tidak baik dan tidak dibenarkan dengan Sheila Marsha, ada kekhawatiran sendiri nggak ya Besti yang dirasakan oleh Anji? Apalagi sang anaknya udah beranjak dewasa nih. Perasaanku sebenarnya fun aja. Ini anak sedang mengalami peningkatan emosi, level kedewasaan gitu kan. Enggak, gue gak ada rasa khawatir dan lain-lain. Yang jelas sekarang gue udah banyak referensi kan. Jadi kalau gue cuma kasih tahu sama dia hal A, hal B, kalau misalnya begini resikonya seperti ini, kalau begini resikonya seperti ini gitu. Dan dia udah ngerti. Dan gue juga nggak pengen terlalu protektif karena buat gue sesuatu yang terlalu digenggam itu kan pasti akan keluar dalam berbagai macam cara ya. Jadi dikasih pengertian, dikasih gambaran aja. Nanti yang harus memutuskan untuk apapun kan dia. Oke Besti, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena setelah ini Selebriti Fresh akan segera kembali.